مرحبا أهلا النوادي. Yang kelima, ada seorang nabi yang memang mukjizatnya Allah berikan angin tunduk kepadanya. Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kendaraannya pakai angin. Fasakharna lahu ar-riha tajri bi amrihi. Di surat Shad. Kami tundukkan kepada Sulaiman angin. Dia berhembus sesuai perintah Nabi Sulaiman. Yang luar biasa di sini kan menggunakan bukan bentuk jama' ar-riyah, bukan, tapi ar-rih. Artinya angin topan sekalipun tunduk kepada perintah Nabi Sulaiman. Bab mukjizat Allah berikan kepada Nabi Sulaiman. Bahkan dikatakan di zaman Nabi Sulaiman, Imam Qulyubi dalam kitab Nawadir, di zaman Nabi Sulaiman itu konstitusinya menggunakan angin. Jika ada orang melakukan perbuatan kriminal atau dituduh melakukan satu kejahatan tapi dia mengingkari, maka Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah untuk menghadirkan angin. Angin akan mengangkat orang tersebut. Jika memang dia tidak bersalah, angin akan angkat ke atas tanpa menjatuhkan dia ke bumi. Angin bawa ke atas, oh berarti dia benar. Tuduhan itu tidak benar dituduhkan kepadanya. Dia tidak bersalah, selesai. Tapi kalau dia bersalah, itu angin akan timpahkan dia ke bumi. Jatuh. Berarti dia bersalah. Itu menggunakan angin, konstitusinya Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian Imam Ghazali pernah menceritakan di dalam kitab Mukasyafah Al-Qulub yang lahir 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah. Nabi Sulaiman pernah pergi dengan seluruh pasukannya. Kita ketahui bahwa Nabi Sulaiman itu diberikan kerajaan terbesar sepanjang sejarah manusia, dan tidak ada lagi kerajaan yang semisal dengan kerajaannya. Pasukannya bangsa manusia ada, jin ada, hewan ada. Sampai digambarkan oleh para ulama, beliau kalau melakukan perjalanan dengan seluruh pasukannya itu pasukannya itu kalau berbaris itu disebutkan 100 farsah. Satu farsah itu 3 mil. Berapa banyak itu? Satu farsah 3 mil. Pasukannya ini manusia, jin, hewan, kalau berbaris itu 100 farsah. Jumlahkan saja sendiri, 3 mil kali 100. Ada manusia, ada jin, ada hewan. Kursi yang dibawa 600.000 kursi. Tenda-tenda ada 100.000 tenda. Itu yang khusus manusia. Ya. Kemudian kuda yang dibawa 40.000 ekor kuda. Nabi Sulaimannya naik kendaraan termewah. Mungkin kendaraannya tidak ada lagi. Secanggih-canggihnya teknologi gak bisa ciptakan pesawat kayak pesawatnya Nabi Sulaiman. Pakai angin. Rih. Lewat di satu sawah, persawahan, ada petani lagi macul, al-harrath atau dalam riwayat al-fallah. Petani lagi macul. Di atas lewat Nabi Sulaiman, kemudian dia lihat dari sampingnya pasukan yang ikut. Luar biasa. Bermil-mil pasukan yang berbaris itu. Kemudian secara spontan ini petani takjub. Dia mengatakan subhanallah. Laqad utiya ibnu Daud mulkan azima. Maha suci Allah. Sungguh Allah telah berikan kepada anaknya Daud, Nabi Sulaiman maksudnya, kerajaan yang sangat agung, sangat besar, sangat luar biasa. Ucapannya ini dibawa oleh angin. Nabi Sulaiman di atas terdengar ucapannya petani yang ada di bawah. Subhanallah, laqad utiya ibnu Dauda mulkan azima. Sungguh maha suci Allah, sungguh anaknya Daud telah diberikan kerajaan yang agung. Turun Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ingin mengklarifikasi ucapannya. Ia mengatakan, ya fallah,
tasbihatun wahidatun khairun min mulki Sulaiman. Wahai petani, wahai fulan, ketahuilah, satu tasbih yang kau baca tadi, kalau Allah terima di hari kiamat, dia lebih afdol dari kerajaannya putra Daud. Dia lebih afdol dari kerajaannya Sulaiman. Saya lihat, li'anna tasbihata tabqa wa mulka Sulaiman yafna. Karena satu tasbih yang kau baca tadi, jika diterima oleh Allah, dia abadi sampai hari kiamat. Tapi kerajaannya Sulaiman akan punah. Sekarang kita lihat, di mana istananya Nabi Sulaiman? Di mana kekayaan Nabi Sulaiman, hartanya? Nabi Sulaiman tidak menginginkan itu. Itu jadi iktibar kepada kita. Kita kalau menjadi raja yang menguasai dunia ataupun alam semesta, tapi menjadi orang yang tidak taat, maka itu adalah kemiskinan yang abadi. Orang susah tapi dia baik dan taat, di akhirat dia bahagia, dia raja yang sesungguhnya. Jadi bukan di sini hakikat segalanya. Kayaknya dulu di Hadramaut ada satu ulama bernama Al-Habib Umar Al-Mihdar Ibn Abdurrahman As-Saqaf. Beliau itu meninggal dalam keadaan sujud dalam solat. Beliau punya amalan yang luar biasa, membaca Ya Latif 100 kali satu napas. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif 100 kali satu napas. Dan beliau seorang wali min auliyaillah. Coba lihat, ketika magomnya sudah tinggi menjadi kekasih Allah, justru beliau merasakan banyaknya kekurangan di dalam amal. Bukan sebaliknya. Makin tinggi magamnya di sisi Allah, makin merasa rendah amalnya, merasa banyak dosa, merasa hina. Beliau pernah mengatakan begini, "Law 'alimtu anna li 'inda Allah sajdatan maqbulah aw hasanatan maqbulah aw tasbihatan maqbulah la dayaftu ahla tarim 'ala al-burri wal lahmi hatta dawabihim." Seandainya saya tahu satu sujud saya kepada Allah, atau satu kebaikan yang saya lakukan, atau satu tasbih yang saya baca, saya tahu Allah terima itu, maka saya akan menjamu seluruh penduduk kota Tarim dengan makanan gandum dan daging, sampai saya jamu hewan-hewan ternak mereka. Saking bahagianya Allah terima satu amalan, satu tasbih, satu sujud, satu kebaikan Allah terima, itu mahal. Nah, tapi kita tidak tahu nih masalahnya. Kita tidak tahu bagaimana amalan kita diterima atau tidak. Tapi sepatutnya kita sebagai hamba tidak memperhatikan masalah itu. Yang penting kita sudah berusaha taat. Urusan surga neraka bukan wilayah dan haknya kita. Kita tidak boleh mengatakan saya rajin ibadah, rajin sholat, maka Allah wajib memasukkan saya ke surga. Gak ada kewajiban bagi Allah memasukkan kita ke surga. Dia itu jahat, dia itu pendosa, Allah wajib masukkan dia ke dalam neraka. Tidak ada kewajiban bagi Allah memasukkan siapapun ke dalam neraka, termasuk para pendosa. Allah terlepas dari hukum wajib bagi Allah. Bagaimana caranya? Allah yahdi may yasha wa yudlil may yasha, memberikan petunjuk kepada siapapun yang ia kehendaki, menyesatkan siapapun yang ia kehendaki, memasukkan surga kepada siapapun yang ia kehendaki, memasukkan ke dalam neraka kepada siapapun yang ia kehendaki. Tapi ada aturan. Allah sendiri nyatakan, inna rahmatullah qarib minal muhsinin. Tapi masuk surga itu karena rahmat Allah. Allah nyatakan rahmat Allah itu dekat kepada orang yang berbuat baik. Surga itu dekat kepada orang yang berbuat baik. Surga itu dekat kepada orang yang taat. Surga itu dekat kepada orang yang akhlaknya baik. Neraka itu dekat kepada orang yang tidak baik. Neraka itu dekat kepada orang yang tidak taat, dan seterusnya. Itu aturan dari Allah. Tapi hukum asalnya itu, semuanya itu karena min rahmatillah, karena rahmatnya Allah. Sebab ketaatan kita
tidak dapat memberikan manfaat apapun kepada Allah. Semuanya taat nih, gak ada yang maksiat. Ketaatan kita semuanya ini tidak memberikan sedikit pun kebaikan kepada Allah. Tapi justru kita yang beruntung, kebaikan itu kembali kepada diri kita. Demikian juga di alam ini gak ada yang taat kepada Allah. Satu pun tidak ada yang taat, semuanya mengingkari Allah, semuanya bermaksiat kepada Allah. Allah punya kekayaan kerajaan tidak berkurang sedikit pun. Bahkan Nabi katakan, seandainya semuanya minta kepada Allah dan Allah ijabah semua permintaan mereka, maka itu tidak mengurangi kebesaran kekayaan Allah Ta'ala, tidak mengurangi kerajaan Allah. Hartanya Allah tidak berkurang, kecuali bagaikan jarum yang dicelupkan ke lautan, kemudian diangkat satu tetes yang jatuh. Kurangnya sebegitu saja. Selebihnya masih lautan luas, samudra seukuran bumi ini. Begitu juga taatnya kita, begitu, tidak ada kurang kecuali hanya sedikit. Bahkan ulama mengatakan maknanya sedikit, satu tetes jarum dengan lautan yang luas, artinya tidak ada yang berkurang. Tidak ada yang berkurang sama sekali.